Para orang tua, pernah nggak sih tiba-tiba ditodong pertanyaan sama si kecil yang bikin kita langsung, aduh jawab apa ya? Pertanyaan keramat itu, Mah, aku datangnya dari mana? Nah, tenang. Hari ini kita bakal bongkar contekan jawabannya, biar kita semua bisa jawab dengan lebih pede dan jelas. Coba deh bayangin momennya. Lagi santai-santai, si kecil tiba-tiba natap kita dengan muka polosnya terus nanya, "Mah, dulu aku keluarnya lewat mana sih?" Aduh, kita semua tahu pertanyaan ini pasti bakal bateng kan? Tapi kok ya rasanya nggak pernah benar-benar siap. Panik sesaat, familiar banget ya rasanya. Tapi, jangan khawatir, merasa cemas itu wajar banget kok. Bahkan seorang dokter anak, Dokter De Freitas, juga bilang begitu. Nah, makanya dalam bahasan kita kali ini, kita mau ubah rasa cemas itu jadi rasa percaya diri. Kita siapkan contekan jawaban yang simpel dan gampang banget buat diikuti. Oke, jadi mulainya dari mana ya? Ya, dari awal banget dong. Sebelum si bayi siap ketemu kita semua, dia tinggal di mana? Yuk kita ajak si kecil kenalan sama kamar pertamanya. Kita bisa mulai dengan cerita yang simpel aja. Bilang ke dia kalau di dalam perut ibu ada satu tempat yang super spesial khusus buat bayi. Namanya itu rahim. Nah, biar gampang bayanginnya, kita bisa bilang kalau rahim itu mirip balon. Dia bisa melar, jadi makin besar, ngikutin ukuran bayinya yang juga lagi tumbuh. Analogi balon ini simpel tapi ngena banget kan? Jadi anak bisa ngebayangin rahim itu tempat yang aman dan fleksibel. Jadi, ya, di dalam balon atau kamar istimewa inilah si bayi tinggal. Di sana aman, hangat, dan dapat semua kebutuhannya buat tumbuh besar selama 9 bulan. Itulah rumah pertama dia. Spesial banget kan? Oke, setelah kurang lebih 9 bulan, bayinya kan udah siap nih. Pertanyaan selanjutnya dari si kecil pasti, terus aku keluarnya gimana? Nah, ini dia. Yuk kita lanjut ke babak berikutnya dari cerita ini. Kuncinya di sini adalah bikin penjelasannya sesimpel mungkin. Nggak usah pakai istilah medis yang ribet. Cukup bilang aja, tubuh ibu itu pintar. Dia tahu cara bantu bayinya keluar lewat jalan khusus. Oh iya, penting juga buat pakai nama yang benar, vagina ya, dari awal. Biar nanti ke depannya ngobrolin ini jadi hal yang biasa aja, nggak tabu. Nah, analogi terowongan ini bagus banget loh. Jadi proses keluarnya bayi itu bisa kita ceritain kayak petualangan. Si bayi ini lagi jalan ngelewatin terowongan buat ketemu ayah dan ibu yang udah nungguin banget. Ini bikin cerita kelahiran jadi terdengar lebih positif dan seru kan? Tapi kan nggak semua bayi lewat terowongan yang sama. Ada juga yang lewat jalan lain. Nah ini penting buat kita jelaskan juga kalau ada cara lahir yang berbeda. Dan itu sama-sama normal dan istimewa. Yuk kita bahas jalan alternatif ini. Jadi, apa sih operasi sesar itu? Gampangnya gini, kadang-kadang dokter perlu kasih bantuan ekstra. Caranya, dokter membuat semacam pintu khusus di perut ibu biar bayinya bisa keluar dengan selamat. Pemilihan kata pintu khusus ini penting banget ya, biar nggak terdengar menyeramkan. Nah, ini dia contekan simpelnya. Poin utamanya adalah ini semua dilakukan buat membantu. Ada dokter yang jagain biar semuanya aman. Dan yang paling penting, ibu dikasih obat jadi nggak akan ngerasa sakit sama sekali. Jadi ini cerita tentang pertolongan dan keamanan. Udah deh, setelah kita jelasin semua prosesnya, hampir bisa dipastiin bakal ada pertanyaan lanjutan yang nyelikit tapi juga manis. Karena anak tuh kan sayang banget ya sama orang tuanya. Mereka pasti nanya, "Mah, sakit nggak?" Nah, gimana cara jawabnya biar jujur tapi juga bikin mereka tenang? Jawaban yang ini nih cerdas banget. Pertama, kita jujur aja. Akui perasaannya. Iya sayang, memang terasa sakit. Kejujuran itu penting buat membangun kepercayaan kan? Tapi habis itu, langsung alihkan fokusnya ke perasaan yang jauh lebih besar. Rasa bahagia yang luar biasa pas pertama kali lihat bayinya. Kita juga bisa tambahin kalau ada kok bantuan dokter buat ngurangin rasa sakitnya. Ini jawaban yang pas banget. Jujur, seimbang, dan penuh cinta. Oke, tadi kita udah bahas apa yang perlu diomongin. Sekarang kita pindah ke bagian yang nggak kalah penting. Gimana cara ngomongnya? Soalnya nada bicara dan sikap kita itu bisa bikin perbedaan besar loh. Nih, rangkuman praktisnya. Yang pertama, santai aja. Anggap ini obrolan biasa. Kedua, pakai nama organ tubuh yang benar. Ini ngajarin anak kalau nggak ada yang perlu ditutup-tutupi dari tubuh kita. Dan terakhir, yang paling penting, perhatikan bahasa tubuh kita. Jangan sambil mengeringis atau kelihatan gak nyaman, muka yang rileks, senyum hangat, itu ngasih sinyal ke anak kalau obrolan ini aman dan wajar. Jadi intinya apa? Ini tuh bukan sekedar pelajaran biologi,
Percaya deh, setiap kali kita jawab pertanyaan kayak gini dengan jujur dan terbuka, kita itu lagi bangun jembatan kepercayaan sama anak. Fondasi ini, wah berharga banget nanti pas mereka remaja. Ini soal membangun komunikasi yang terbuka seumur hidup. Jadi, anggap aja obrolan ini bukan akhir dari segalanya, tapi justru sebuah awal yang keren. Anda baru aja buka satu pintu yang penting banget. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah ini, pintu obrolan apa lagi nih yang mau kita buka bareng si kecil?